Ini agak over panasan. Nanti kalau ini dilanjutin, kalau kita menuangkan adonan, nanti akan kepanasan, kletek-kletek, keretek-keretek. Kalau bisa ketika kita memasukkan adonan itu dia suaranya ser, halus. Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Udawal. Kali ini kita akan mengajarkan trik memasak martabak manis berbagai loyang. Seperti biasa, tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali, itu pasti. Oke, langsung kita mulai. Let's go! Ini ada 3 macam loyang di tukang-tukang martabak. Jadi ada 3 loyang, yang satu yang biasa, semi premium, ini yang premium. Ini juga teknik cara pengapiannya juga beda. Jadi kita harus memperlakukan yang 3 ini memang harus kita perlakukan sesuai peruntukannya masing-masing. Jadi ini tipis, ini lumayan tebal. Ini kebetulan nih saya beli agak kecil juga, kurang lebar. Tapi yang ini sama lebar. Hanya kualitasnya berbeda. Yang biasa semi premium, ini yang premium. Ini beratnya hampir 25 kilo ya. Kemarin itu berapa ya? 23 itu berapa nih beratnya. Kalau ini kebetulan ukurannya juga agak kecil, 24 ininya 20. Jadi dari sini ke sini itu 24. Ini ukurannya. Kalau ini kan 24 bawahnya, dalamnya ininya 28. Jadi 28 lebih lebar. Kalau ini salah 26 bawahnya, ininya 28. Ini hanya 2 cm bedanya, agak berdiri. Ini perbedaannya nanti kita akan perlihatkan prosesnya, perlakuan pengapiannya. Oke? Kali ini kita mau memperagakan untuk memasak untuk 2 yang ini ya, loyang. Kalau yang satu ini sudah kita pakai di konten sebelumnya. Nanti tinggal lihat di konten sebelumnya ya, yang pakai yang premium. Ini semi premium sama yang biasa yang mau kita praktekkan sekarang ini. Oke? Yang pertama, pastikan loyang ini bersih semua dari kotoran sama minyak atau air. Jadi kalau ada minyak, jangan sampai ada berminyak ya. Jadi kalau setelah kita masak ini tidak boleh dicuci pakai air. Ini dilap saja, dibersihkan seperti itu ya. Oke, ini kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kita gosok-gosok seperti ini sampai nanti bersih. Tapi sambil kita panaskan. Nah, sambil kita panaskan dengan api sedang, nanti kalau udah panas kita kecilkan. Jadi kita gosok seperti ini, tujuannya untuk membuang yang kotor-kotor atau ada yang nempel-nempel supaya dia lepas. Kalau enggak bersih itu akan menyebabkan kegagalan. Nah, ini gunanya tepung seperti ini untuk membersihkan dari kotoran seperti ada minyak-minyak yang nempel atau air, dia kering seperti itu. Ini harus kita panaskan untuk membersihkannya. Ini kemudian kita ini lap atau kalau ini saya pakai tisu dapur. Tisu dapur itu modelnya seperti kain juga ya.
Ini kita ambil, kita buang dulu. Ini kan tadi kan putih nih, ini udah mulai agak hitam. Kalau kotoran banyak itu pasti jadi hitam. Oke, ini sudah bersih. Ini kita matikan dulu. Ini ya juga sama ya, seperti itu prosesnya. Loyang kita sudah kita bersihkan. Nah, ini sudah siap kita pakai untuk mencetak martabak. Ini kita panaskan ya. Kita panaskan sampai nanti sudah pas untuk kita masukkan adonan. Harus pas. Ini kita panasin dua-duanya, nanti kita masak sekali dua, guys. Jadi ini memang pengapian antara loyang ini, loyang yang biasa dengan semi premium itu berbeda. Jadi kita harus pandai mengolah pengapiannya. Sebetulnya mudah kalau udah dipraktekkan, dicoba, itu akan ketemu. Tunggu, guys. Oke, kita cek kepanasannya. Ini panasnya agak over. Ini kita matiin dulu. Kita cari yang pas. Ini kita kurangi, kita matiin dulu. Sebentar supaya apinya nanti kita paskan kembali. Ini agak over panasan. Nanti kalau ini dilanjutin, kalau kita menuangkan adonan, nanti akan kepanasan, peletek-peletek, keretek-keretek. Kalau bisa ketika kita memasukkan adonan itu dia suaranya ser, halus. Tapi ser tek 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 berarti itu wajannya terlalu panas. Nanti akibatnya apa? Nanti akibatnya bawah martabak itu dia akan bolong-bolong, kurang bagus ya, bisa juga menjadi hangus. Oke, ini kita kurangin dulu sebentar, kita tunggu. Nanti setelah sudah kepanasannya sudah sesuai, kita masukkan kembali. Ini golong-golong nih api, airnya. Jadi bola, guys ya, ini. Jadi bola-bola air. Biasanya ada bola-bola api, ini bola air. Nah, ini juga panas tuh. Ini menandakan bahwa terlalu panas sehingga air bisa menjadi bola ya, guys ya. Baru tahu kan? Oke, guys, ini kita coba kembali setelah kita diamkan. Ini lama juga, cukup lama ya kita. Nah, ini segini sudah bisa kita masukkan. Nah, kalau ini masih sebentar lagi, ini udah bisa ini. Ini wajannya lebih agak cepat dingin ya daripada yang ini. Ini kena tipis, ini tebel. Oke, guys, kita coba masak. Ini kita buat warna kuning, warna netral ya. Kuning telur. Oh, ini salah, ini ukurannya segini, buat salah guys. Ini yang mau kita masak yang besar dulu, besar agak banyak. Ini
lebih dari 500 mili, 500 mili lebih ya, 500 ya, 5,5 lah, 5,5 mili. Nah, 550 mili dengan wajan itu ukurannya 26. Ini wajannya besar. Kita buat warna hijau atau rasa pandan. Ini apinya belum kita hidupin ya. Jadi suaranya itu mendesir, tapi mendesirnya itu halus. Dan ini gunanya untuk membuat pinggirannya. Kemudian baru kita hidupkan atau kita standby-kan. Pertama api kecil dulu, kita buat api kecil. Kira-kira api kecil di 1 menit. Kemudian 1 menit kemudian kita buat api yang agak besar. Ini akan membentuk pinggir-pinggirnya, menggelembung. Nah, udah seperti ini, kurang lebih 1 menit. Baru kita kasih api yang agak besar. Api sedang cenderung kecil. Kira-kira ini 1 menit, api yang sedang ini cenderung kecil. Kemudian baru kita kasih api besar, sedang lah ya, bukan besar ya, sedang. Ini kita kasih api sedang. Gunanya apa? Biar dia membentuk dari pinggir ke tengah, supaya juga teksturnya itu menjadi bagus, bersarang, lembut. Ini kalau bisa yang wajan loyang yang tipis seperti ini, kita usahakan di bawahnya kita kasih alas, kita kasih alas atau semacam plat. Itu banyak yang jual ya di toko-toko online, tinggal dicari plat untuk supaya dia tidak terlalu panas. Jadi agak ada peredamnya sedikit, begitu ya guys. Ini kita tunggu, ini mulai naik tengah. Ini sebentar lagi nanti kita kasih taburkan gula pasir. Itu udah gelembung-gelembungnya udah cukup ini. Ini yang api yang sedang ini kira-kira kurang lebih 2 menit. Udah mulai gelembung, naik yang tengahnya. Udah seperti ini, sudah bisa kita kasih gula. Ini apinya kita masih tetap yang tadi ya. Ini kita kurangi sedikit. Apinya kita kurangi sedikit. Api sedang cenderung kecil. Sendok takar. Nah, ini kita kasih ini aja biar lebih enak ya, kelihatan ya. Nah, ini kalau sendok biasa itu lonjong. Ini karena sendok takar jadi pas datar. Cukup biar tidak terlalu manis juga. Ini kita
Baru kita tutup, tapi tidak tutup semua ya, kita renggangin sedikit biar tetap ada udara yang keluar dari samping, dari pinggir maksudnya, bukan dari samping. Kita coba yang ini. Nah, ini udah cukup. Ini kita hidupkan api kecil. Ini kita hidupkan api kecil, standby lah ya, api standby. Oke guys, kita masukkan. Nah, ini yang loyang semi premium. Nah, ini bunyinya itu ser, jadi dia tidak terlalu panas. Tekniknya sama tadi, kita kasih ini dulu, apa namanya, api kecil, kemudian 1 menit baru ke api sedang. Nah, ini udah mau merata semua, udah mulai pecah semua, tinggal menunggu matang sempurna. Ini kita besarkan sedikit. Kita naikkan apinya sedikit, api sedang cenderung kecil. Setelah ini 1 menit kita kasih api sedang. Nah, udah seperti ini, kita kasih api sedang. Api sedang sampai dia nanti mengeluarkan gelembung-gelembung merata, baru kita kasih gula, kemudian dikecilkan kembali. Kemudian ini kita kasih api sedang cenderung kecil. Kemudian kita taburkan gula. Kita tutup. Seperti ini, sini sudah bisa. Boleh dikatakan udah pecah semua, tinggal gelembung dikit ya. Ini kita kasih api standby tadi, api kecil. Ketika wajan kita standby, nah kalau pedagang udah tahu ya, dia standby apinya, ketika orang beli langsung masuk karena udah siap, wajannya tetap terjaga kepanasannya. Tapi ketika wajannya terlalu panas, kita matikan dulu. Kita matikan, kita kasih air. Jadi begitu dikasih air, airnya langsung hilang atau menjadi bola-bola. Berarti itu loyang terlalu panas. Api harus kita matikan dulu. Ini juga udah pecah semua seperti ini. Apa namanya, gelembungnya. Kemudian kita kecilkan. Seperti ini sebetulnya sudah cukup, tapi masih ada ini sedikit gelembung. Ini bekas gula, sebetulnya tidak ada masalah. Ini kita matikan saja. Nanti ketika kita taruh sini dia udah matang, udah bagus guys, sudah seperti ini. Ini juga udah kita matikan.
Oke guys, kita tutup supaya lembut. Ini rasa pandan. Oke, kita sudah mempraktekkan untuk loyang dari loyang biasa sampai loyang premium. Sebelumnya, video sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, ini yang dua ini, diantara yang dua ini mana yang bagus, ini sama-sama, sebetulnya sama saja. Hanya pengapiannya mungkin yang ini agak lebih rumit, yang biasa. Ini yang semi ini juga lebih mudah daripada yang itu ya. Yang premium itu lebih mudah lagi, lebih enak lagi gitu ya. Jadi pada dasarnya semuanya bagus, baik, tergantung kita pengapian saja. Bagaimana kita mengatur pengapian untuk loyang. Jadi aturannya yang seperti saya tunjukkan tadi, pengaturan api dan kebersihan loyang itu utama kalau untuk pedagang apalagi pemula. Itu mungkin kesulitan untuk di awal-awal, tapi kalau ketika kita tidak menyerah, ini selalu berusaha, berjuang, itu pasti bisa. Bagi yang mau untuk usaha ya, bagi yang untuk hanya untuk sekedar pingin tahu atau pingin martabak buat sendiri di rumah tangga atau buat menyuguhkan tamu, juga tidak ada salahnya kita membeli peralatan seperti ini. Ini juga tidak mahal sih sebetulnya. Nah, semacam ini yang gede ini hanya saya beli itu waktu itu berapa ya? Ya 2005 ya sekarang ini. Ini 200-an kalau tidak salah ini ya. 200 lebih kurang. Nah, ini juga tidak terlalu mahal. Yang semi premium ini mungkin harga yang sama besar ini hanya beda 100 lah ya. 300 kurang lebih kira-kira. Ini karena ini ukuran lebih kecil dari yang sana. Beratnya juga beda sih. Yang ini beratnya 4,5 ya, 4,5 kalau tidak salah. Kalau ini 8 kilo apa 8,5 ya, seperti ini hasilnya tadi yang kita buat, lembut. Ini kita mau coba rasanya seperti apa. Nah, ini ya, ini yang ada coklatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, baik. Terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi di video kami berikutnya.